Awal adegan di episode 10 memperlihatkan ayah Sohee yang bernama Kang Donggi menemukan pamflet berisi pencarian warga ilegal bernama Kang Sohee. Ayah Sohee mencari tahu biro kontrol itu siapa dan tujuannya apa. Lalu ia menuju ke rumah putri ketua biro kontrol. Putrinya itu telah menikah dan mempunyai seorang anak. Namun dia telah lama tidak berhubungan dengan ayahnya karena masa lalu keluarganya yang buruk. Kang Donggi pun lalu pergi dan saat di dalam lift ada seorang pria yang hendak membunuhnya. Donggi lalu pulang. Dan Sisyphus the Myth baru dimulai. Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Biro Kontrol 7 bermarkas di rumah sakit Jae milik Kim So Jin. Han Tae-sul memasuki tempat biro kontrol dan menemukan Sohee sedang meringkuk kesakitan. Sebelumnya, Sohee telah memborgol polisi Jung di kursi sehingga Jung tidak bisa keluar. Tae-sul lalu membawa Sohee menuju pintu keluar. Namun karena sinyal HP tiba-tiba hilang di ruangan itu, jadi Tae-sul tidak bisa keluar. Akhirnya mereka bertemu dengan Sojin. Sojin lalu menunjukkan jalan keluar, namun Sojin telah menipunya dengan memberitahu keberadaan Tae-sul kepada penjaga. Akhirnya para penjaga mengepung Tae-sul dan Sohee. Untungnya ada Pak Park yang menyerang para penjaga. Pak Park awalnya hendak membunuh Tae-sul karena dia telah melaporkan Pak Park ke biro kontrol sebelumnya. Namun Pak Park mengurungkan niatnya itu karena Tae-sul membawa mobil yang bisa menyelamatkan mereka semua. Akhirnya mereka memasuki mobil. Namun naas, sebelum memasuki mobil, salah satu anak buah Pak Park tertembak oleh mantan polisi Jung. Untungnya Donggi datang dan menembak Jung. Akhirnya Tae-sul dan rombongannya pun bisa pergi. Scene beralih pada Sungbok yang diinterogasi oleh polisi karena terdapat jejaknya di rumah sakit Jae. Sungbok yang tidak pernah ke sana pun berkali-kali mengatakan kalau dia tidak pernah ke sana. Sungbok lalu menemui Sojin. Sungbok bertanya mengenai semua kejadian yang dialaminya yang telah disetting oleh Sojin. Sojin akhirnya mengembalikan cincin pertunangan mereka. Kembali pada Tae-sul dan rombongannya yang telah kembali di Indomart milik Pak Park, langsung menuju pengunggah. Pak Park melihat foto istri dan anaknya. Tae-sul marah pada Pak Park karena dia mendatangkan dokter hanya untuk anak buahnya saja dan Sohee tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Tae-sul lalu mematikan sistem pengunggah. Tae-sul akan menyalakan lagi jika Pak Park mau memberitahukannya cara untuk mengobati Sohee. Diceritakan bahwa orang-orang yang menyeberang memiliki mutasi gen yang berbeda, sehingga yang bisa mengobatinya hanyalah orang yang sama-sama dari masa depan. Akhirnya Pak Park memberikan alamat orang yang bisa memberinya obat. Mereka pun bergegas ke sana. Namun sebelumnya, Han Tae-sul akan mendatangi rumah Kang Donggi terlebih dahulu. Sementara Kang Donggi masih di rumah Jung dan menanyakan kenapa biro kontrol mencari Kang Sohee, gadis berumur 9 tahun yaitu putrinya Kang Donggi. Kang Donggi juga mengatakan kalau ia telah menguburkan jenazah ibu Jung yang telah meninggal dunia dan seharusnya Jung sendirilah yang harus menguburkannya. Tetapi Jung malah tidak ada di rumah. Di sini Jung hanya diam saja. Lalu tiba-tiba polisi datang dan Donggi pun lalu pulang ke rumah. Donggi menjaga istri dan anaknya dan mengajak istrinya untuk pergi, namun tiba-tiba ada bel pintu berbunyi. Tae-sul datang bersama Pak Park. Tae-sul mengatakan kalau Kang Sohee sedang sakit dan sekarang sedang bersamanya. Tae-sul juga menceritakan mengenai kedatangan Sohee melalui alat pengunggah. Ibu Sohee tidak mempercayai Tae-sul, namun Ibu Sohee akhirnya percaya saat Tae-sul menunjukkan kalung Sohee. Donggi lalu ikut bersama Tae-sul untuk menemui Sohee yang sedang sakit. Tae-sul dan Pak Park lalu menuju rumah Agnes Kim yang bisa memberinya obat untuk Sohee. Beralih ke masa depan, Sohee bertanya pada ayahnya mengenai Han Tae-sul. Namun ayahnya memarahi Sohee. Sohee lalu ingin mengubah masa depan dengan memperbaiki masa lalunya.
Akhirnya Sohee pergi dari rumah dan akan menyeberang ke masa lalu. Sebelum itu, Sohee menyiapkan makanan untuk ayahnya dan menulis surat untuk ayahnya karena saat ini ayahnya masih tertidur. Kembali pada Taesul yang memasuki panti asuhan milik Agnes Kim. Tiba-tiba Taesul dimasukkan ke dalam sebuah penjara kecil yang muncul dan tiba-tiba seorang wanita datang dan bertanya apa tujuannya. Taesul mengenali suara dan postur wanita itu. Ternyata dia adalah Kim So Jin yang juga menyeberang dari masa lalu ke masa kini. Di saat yang bersamaan, Sigma juga datang ke tempat itu. Dan drama pun bersambung. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.